Siapa yang dapat menggunakan nama Yesus? Ya, shalom sahabat-sahabatku. Dalam pengajaran kali ini atau pelajaran kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai atau kaitannya dengan nama Yesus. Ya, kita berbicara tentang nama Yesus. Nama Yesus itu memang memiliki kuasa yang besar dalam Alkitab. Kuasa nama Yesus dinyatakan dalam hal penyelamatan, penyembuhan, pengusiran roh jahat, dan dalam berbagai tindakan supranatural lainnya. Namun, yang menjadi pertanyaan sekarang, atau pertanyaan yang perlu dijawab adalah, apakah semua orang itu dapat menggunakan kuasa yang ada di dalam nama Yesus? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat beberapa dasar Alkitab dan prinsip-prinsip penting yang bisa kita ambil dari Alkitab atau firman Tuhan. Yang pertama, ada kuasa dalam nama Yesus. Sahabat-sahabatku, nama Yesus itu sangat penting dalam iman Kristen. Di dalam Filipi 2 ayat 9-10, kita melihat bahwa Allah telah meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Namun Yesus membawa otoritas ilahi karena dia adalah anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan dunia. Kemudian Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga menyatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini apa? Ini menegaskan bahwa nama Yesus adalah sumber keselamatan bagi semua manusia. Kemudian yang kedua, penggunaan nama Yesus oleh orang percaya. Alkitab memberikan beberapa contoh orang percaya yang menggunakan nama Yesus untuk melaksanakan kehendak Allah. Yesus sendiri memberi kuasa kepada para muridnya untuk menggunakan namanya, terutama di dalam pelayanan. Penyembuhan dan pengusiran setan dalam Markus 16 ayat 17-18, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa penggunaan nama Yesus diberikan kepada orang-orang percaya dan kemudian menjadi pengikutnya. Nah, sahabat-sahabatku, doa dalam nama Yesus. Yesus juga mengajarkan para murid untuk berdoa dalam namanya. Dalam Yohanes 14 ayat 13-14, Yesus berkata, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini apa? Ini berarti bahwa doa-doa yang dipanjatkan dengan iman dalam nama Yesus memiliki kuasa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, penggunaan nama Yesus oleh orang yang tidak percaya. Kalau tadi orang yang percaya, kalau sekarang orang yang tidak percaya. Sahabat-sahabatku, Alkitab memberikan peringatan terhadap penggunaan nama Yesus oleh orang-orang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengannya atau tidak benar-benar beriman. Nah, sebagai contoh, kita dapat melihat kejadian dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 13-16, di mana beberapa orang Yahudi yang tidak percaya mencoba mengusir setan dengan menyebut nama Yesus. Namun apa yang terjadi? Tanpa hasil. Mereka berkata kepada roh jahat, demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, kami menyuruh kami keluar. Namun roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Nah, kemudian orang-orang itu diserang oleh roh jahat dan dipermalukan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa tanpa iman dan hubungan yang benar dengan Kristus, penggunaan nama Yesus tidak akan membawa kuasa apa-apa dan bahkan dapat mendatangkan bahaya. Yesus sendiri memperingatkan dalam Matius 7 ayat 21-23 bahwa tidak semua orang yang menggunakan namanya akan diakui olehnya pada akhir zaman. Dikatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kamu bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini siapa yang berhak menggunakan nama Yesus? Nah, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa
Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus dan memiliki hubungan pribadi dengannya yang berhak menggunakan nama Yesus dengan kuasa. Orang percaya yang sejati, yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, itu diberi otoritas untuk menggunakan namanya dalam pelayanan, doa, dan dalam perjalanan kehidupan mereka. Penggunaan nama Yesus tanpa iman yang sejati tidak akan membawa hasil yang positif. Penggunaan nama Yesus tanpa hubungan dengannya tidak diakui oleh Allah dan bahkan bisa mendatangkan bahaya. Penggunaan nama Yesus juga harus sesuai dengan kehendak Allah, bukan untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang salah. Nah, ini harus hati-hati. Orang percaya tidak boleh menggunakan nama Yesus untuk memanipulasi situasi atau memaksakan kehendak mereka sendiri. Mereka harus tunduk pada otoritas Allah dan mencari kehendaknya di atas segala-galanya. Ya, oke, kita tiba pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, apakah nama Yesus berkuasa? Yes, nama Yesus itu berkuasa. Nama Yesus memang berkuasa, tetapi hanya mereka yang percaya dan memiliki hubungan pribadi dengannya saja yang dapat menggunakan kuasa yang ada di dalam nama tersebut. Alkitab menegaskan bahwa penggunaan nama Yesus bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan sembarangan atau tanpa iman yang benar. Orang percaya diberi otoritas untuk menggunakan nama Yesus dalam pelayanan dan doa. Tetapi mereka juga harus tunduk pada kehendak Allah dan menjalin hubungan yang intim dengan Kristus. Oke? Nah, melalui pelajaran atau pengajaran ini kita diingatkan untuk menghormati nama Yesus dan menggunakannya dengan iman dan hati yang tunduk kepada Allah. Amin. Amin. Kiranya pelajaran ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.